Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fibilola Fitriana Cianturi. Saya berasal dari angkatan 118 dengan nomor urut 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang World of Government. Kita akan mempelajari tentang World of Government, di mana pematerinya tersebut adalah Pak Hieronymus Godang dan disajikan oleh saya sendiri. World of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan keseluruhan sektor guna mencapai tujuan pembangunan, manajemen, dan pelayanan. WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah disebabkan karena satu faktor eksternal, di mana adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan. Kedua adalah faktor internal, di mana adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Yang ketiga adalah keberagaman latar belakang yang berpotensi desintegrasi bangsa. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu dengan 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Kemudian 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Dan keempat adalah membentuk koalisi sosial. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG, yaitu 1. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi tidaklah sama. Yang ketiga, kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya. Best practice WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang ada. Ada 4 jenis pelayanan publik yang dikenal dapat mendekati pendekatan WOG, yaitu 1. Pelayanan yang bersifat administratif, 2. Pelayanan jasa, 3. Pelayanan barang, dan keempat adalah pelayanan regulatif. Pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan, yaitu 1. Pola pelayanan teknik fungsional, kedua adalah pola pelayanan satu atap, yang ketiga pola pelayanan satu pintu, yang keempat pola pelayanan terpusat, dan kemudian terakhir adalah pola pelayanan elektronik. Terdapat beberapa asas-asas yang terkait dengan implementasi WOG, yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas. Kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan adalah WOG dapat dirumuskan dalam prinsip kolaborasi, integrasi, dan komprehensif untuk mencakup keseluruhan aktor dan sektor guna mencapai tujuan pembangunan, manajemen program, dan pelayanan publik. Sarannya adalah, kita harus bisa menanamkan nilai fundamental sebagai ASN sehingga nantinya penting untuk merumuskan tujuan bersama, menyiapkan upaya-upaya bersama untuk mencapai tujuan umum. Saya akan memberikan contoh video yang menggunakan pendekatan WOG. Kutai Kartanegara
dengan luas wilayah sebesar 27.263,10 km persegi secara administratif, terdiri dari 193 desa, 44 kelurahan, dan 18 kecamatan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 692.776 jiwa, dengan kepadatan penduduk 25 jiwa per kilometer persegi. Wilayah Kutai Kartanegara memiliki 3 karakteristik zona wilayah, yakni zona hulu, tengah, dan pesisir. Secara umum, ketiga zona tersebut memiliki potensi yang khas sesuai karakteristik wilayah. Di wilayah hulu, dialiri puluhan anak sungai Mahakam dan terdiri rawa-rawa, memiliki potensi perikanan air tawar, potensi perkebunan, serta galian. Zona tengah, karakteristik dataran dan berbukit dengan potensi bahan galian, pertanian serta perkebunan. Dan di zona pesisir memiliki potensi gas alam dan minyak bumi, bahan galian, potensi kemaritiman, serta sektor jasa. Dengan luas dan karakteristik wilayahnya tersebut, tentunya Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar. Namun itu menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Hal itu disebabkan dengan disparitas penduduk yang tidak merata, sehingga dalam perencanaan dilakukan dengan pendekatan proporsional dan skala prioritas. Melalui program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera Gerbang Raja Tahap 2, secara spesifik memberikan ruang yang luas kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan daerah, dengan mengarah pada 3 sasaran strategis, yakni pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran itu, perlu dilakukan integrasi pembangunan sektoral dan kewilayahan. Salah satu fokus kewilayahan dengan memperkuat peran kecamatan dalam mengakomodasi pembangunan sektoral secara komprehensif, sinergi, dan terintegrasi dalam kerangka penyelesaian permasalahan pembangunan dalam skala kecamatan melalui pendekatan kearifan lokal, yakni Empekat Keruan Kampung. Hal itu merupakan salah satu dedikasi Gerbang Raja Tahap 2 dengan maksud memperkuat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar atau kampung sendiri, berkolaborasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, inovasi terus dilakukan di berbagai sektor untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Ini kita lagi menggalakkan Empekat Keruan Kampung, merupakan salah satu program dedikasi Gerbang Raja 2 yang ditujukan untuk mengembalikan dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang melibatkan seluruh stakeholder, mulai pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan yang tidak kalah pentingnya itu juga melibatkan beberapa perusahaan di lingkungan wilayah kecamatan tersebut. Dalam 3 tahun berjalan, pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode RPJMD 2016-2021 dalam pendekatan capaian indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Pertama, dilihat dari kinerja perekonomian daerah. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara yang bergerak positif tahun 2016 minus 1,97%, terus meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar 3,77%. Kedua, dilihat dari kinerja pembangunan manusia yang diindikasikan dari tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2016 pada angka 72,19, terus meningkat pada tahun 2019 pada angka 73,78 atau masuk kategori pembangunan manusia yang tinggi. Ketiga, dilihat dari kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dari tingkat kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 7,63%, pada tahun 2019 mengalami penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,21%. Sedangkan pada tingkat pengangguran pada tahun 2016
sebesar 7,97%. Pada tahun 2019, pengangguran terus berkurang menjadi 5,98%. Di tahun 2020 ini, rencana kerja pemerintah daerah sebagai operasional tahunan RPJMD menetapkan tema pembangunan, transformasi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang dimaknai bahwa dengan proses transformasi dari ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian menjadi penguatan pada sektor terbarukan dengan mendorong sektor pertanian dan pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih lestari.